Nabi atau ulama atau yang soleh tersebut menerangkan kepada Musa, nih aku lubangin. Kalau dilubangin tidak akan diambil. Kalau begitu, maka bahasa yang lengkapnya secara bahasa kita, wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasbah. Artinya di seberang sana ada raja yang brutal, yang jahat, yang selalu atau yang mengambil setiap perahu yang baik dengan paksa. Kalimat yang baiknya tidak ditulis karena sudah dipahami dari bukti merusaknya itu. Kalau tidak dirusak, baik akan diambil. Kalau dirusak, jelek tidak akan diambil. Cuma tidak disebutkan kalimat sholihatinnya. Apa hubungannya dengan kullu muhdatsatin? Ini hubungannya. Jadi Al-Imam Syafi'i dengan memperhatikan ayat ini menyatakan setiap perahu akan direbut semuanya, tapi dilubangin. Kalau dilubangin tidak diambil, berarti dalam artian setiap perahu yang baik. Ini juga kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah tukhalifus syariah bid'ah. Setiap bid'ah tukhalifus syariah dolalah. Setiap dolalah yang tidak mendapatkan hidayah finnar. Nah, kira-kira begitu tuh. Kok sampai ditambah-tambah begitu? Realitanya memang begitu. Yang baru banyak, termasuk penulisan mushaf Al-Quran dengan tulisan yang kita ketahui bersama bahwa ada tanda baca pemanyakan, fathah, kasrah, dhammah, kemudian syaddah, kemudian tanwin. Itu semuanya ini tidak ada zaman Rasul. Ini muhdatsah semuanya itu. Muhdatsah fi amrina fil Islam, ini fil Quran langsung. Tapi ada yang berkata, oh enggak, itu enggak termasuk muhdatsah, itu maslahah mursalah. Maslahah mursalah juga muhdatsah kok. Kan sesuatu yang baru itu maslahah mursalah itu. Artinya di zaman Rasul istilah maslahah mursalah saja enggak ada, itu belakangan itu. Nah, jadi kita sekarang bagaimana cara membaca pemikiran para ulama. Bukan apa hasil pemikiran mereka saja. Nah, pola berpikir seperti ini, bagaimana mengambil hukum kok dari kulla safinatin masuk kepada kulla bid'atin, masuk ke ini ke sini, itu yang disebut dengan usul fikih, qawaid fikih. Adapun hasilnya ini halal, ini haram, itu fikih. Baik yang disebut dengan usul fikih ataupun kitab fikih, itu baru. Tapi bahasa fikih sudah ada dalam Al-Quran, yaitu falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kitab fikih demikian banyak, ya baru itu. Di zaman Rasul cuma Quran dan hadis. Kitab fikih baru semuanya. Makanya tadi ada pernyataan bahwa tadwinul masailil fiqhiyah termasuk muhdatsah. Fi amrina pasti fil Islam, itu berbicara tentang Islam. Nah, akan muncul pertanyaan, kalau ada bid'ah yang tukhalifus syariah dengan yang ma yukhalif, bid'ah ada yang yukhalif dan yang tidak yukhalif. Contohnya umpamanya adalah membuat tanda baca, atau dalam kehidupan sekarang berdakwah dengan menggunakan alat elektronik. Ini baru semuanya dalam Islam, semuanya ini. Termasuk ini pakai mikrofon ini. Di zaman Rasul nggak ada. Pakai proyektor lah. Oke, semuanya ini nggak ada semuanya.
Wah, itu mah jangan dihubung-hubungkan kepada masalah agama. Kita ini agama semuanya ini. Enggak di luar agama. Bukan main-main ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau yang dolalah, yang tidak finar kayak apa? Kalau bid'ah umpamanya ada yang dolalah, ada yang tidak dolalah. Karena setiap yang baru, kita termasuk baru juga ini. Mau dikatakan bid'ah, ya secara bahasa bid'ah. Terus yang dolalah tidak finar apa? Kita baca surat Ad-Duha, jangan jauh-jauh. Wa wajadaka dhallan fahada. Siapa yang mengalami dolalah itu dalam ayat ini? Rasul kan? Coba, Rasul itu dulunya dhallan. Ya, wa wajadaka dhallan. Lalu fahada, Allah berikan hidayah. Berarti dolalah finnar ialah dolalah yang tidak menemukan hidayah finnar. Tapi dolalah yang diakhiri dengan hidayah tidak lagi finnar. Bekas dolalahnya ya ada, cuma memang tidak diperhitungkan lagi di akhirat. Umar bin Khattab pernah dolalah sampai mengubur putrinya hidup-hidup, dolalah. Tapi kan akhirnya beliau mendapatkan hidayah. Kalau setiap dolalah tanpa ada lanjutannya, pokoknya dolalah finnar semuanya. Wah, setiap orang pernah dolalah finnar semuanya. Wallahu alam. Ini adalah pemikiran, bukan nas. Boleh jadi apa yang saya katakan sekarang besok dipikirkan salah kemarin saya ngomong, bisa saja. Tapi sampai saat ini saya masih seperti ini. Sekiranya memang ada pandangan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang patut saya terima, ya harus saya terima. Jadi buat saya sih tidak berbicara membela adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, atau ada lagi bid'ah wajibah, ada lagi bid'ah. Saya tidak berbicara itu. Cuma saya langsung mengikuti pola berpikir Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Itu saja. Adapun benar dan salah, Allah saja yang menilai. Supaya kita tidak cepat memvonis orang. Telusuri dulu bagaimana pola berfikirnya, biar kita tidak salah memvonis. Dan tentunya pada praktiknya banyak sekali orang yang memang bertemu dalam hal yang sama. Menurut si A ini bid'ah tetapi tidak menyalahi sunnah. Menurut si B ini bukan bid'ah tapi sunnah. Contohnya apa? Malam Ramadan dari sejak tanggal 1 sampai akhir Ramadan berjamaah terus sholat malam. Rasul nggak pernah melakukan hal itu. Setiap malam berjamaah. Rasul berjamaahnya pada bulan Ramadan cuma 3 malam, tanggal 23, 25 dan 27. Tanggal 23 memakan waktu sepertiga malam, kurang lebih kalau di kita 4 jaman atau 3 jam. Tanggal 25 setengah malam, ya kurang lebih 4,5 atau 5 jam. Dan tanggal 27 semalam penuh. Siapa yang ikut sunnah Rasul di kita? Tanggal 23 sepertiga malam, tanggal 25 setengah malam, tanggal 27 semalam penuh gitu salat tarawih. Nggak ada. Yang kita lakukan setiap malam sedikit-sedikit gitu. Sebentar-sebentar. Setiap malam sebentar-sebentar. Rasul tidak setiap malam berjamaah, walaupun beliau selalu salat malam, setiap malam tidak pernah beliau tinggalkan. Tapi setelah berjamaah, bahkan sampai mengumumkan itu hanya tanggal 23, 25, 27.
Kan kita ngumumkan sejak tanggal 1. Mulai tanggal ini di Masjid At-Taqwa akan melakukan tarawih kan gitu. Subhanallah. Jadi kalau begitu maka diharapkanlah mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada melihat perbedaan, dan apabila kita berlapang dada akan dicapailah kemudahan. Kata siapa? Kata Al-Qur'an. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Terus wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Rahabatus sadar, lapang dada akan meraih kemudahan. Doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Insyaallah kalau kelapangan dada kemudahan akan ditemukan. Bila sempit dada, pokoknya saya nggak pernah menerima ajaran seperti ini, kiai saya tuh bukan kiai bersebarangan. Iya mangga lah. Tetapi sebetulnya kiai itu adalah manusia biasa. Tidak dijamin benar. Yang dijamin benar hanya Rasul. Imam Malik menyebutkan, kullu wahidin yu'khadhu kalamuhu wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang ungkapannya bisa diambil, bisa ditolak, bisa ditinggal, kecuali ungkapan yang ada di kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Berarti Imam Malik sendiri menyatakan, jangan semua engkau pandang ucapanku benar. Yang pasti benar cuma Rasulullah saja. Wallahu a'lam. Baik, ini agak capek sedikit ya. Ini sekarang ngajinya ngaji mikir. Ngaji agak yang dikit. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau mungkin sharing atau bagaimana Ustaz nanti atau mendengarkan apa atau penjelasan. Saya dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung yang di sana itu kampung di kampung saya itu yang kebanyakan ya berpaham bahwa persembuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan ya. Sampai bisa juga pemahaman saya begitu. Kemudian sampai saya kerja ke Bandung, ada apa namanya temuan baru, yaitu ada yang tidak membatalkan. Jadi ini termasuk pada gereja. Maksud saya bertanya ini bukan ingin membesar-besarkan atau membuat perbedaan, tapi ingin suatu penjelasan dan sesuatu yang benar-benar maaf lebih yakin, karena kedua-duanya bertolak dari Al-Quran, dari Al-Quran dan hadis. Yang saya mencoba supaya saya tidak pendirian, mencoba untuk memahami dua ayat yang hampir sama redaksinya, yaitu surat An-Nisa ayat 34, ayat 43 sama surat Al-Maidah ayat 6. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 saya letakkan di tengahnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fatahharu. Di situ ada waqaf ila ya. Kemudian wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jā'akum minkum minal ghaibi aw lamastumun nisā'a falam tajidū mā'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, bertolak dari ayat ini hampir semua penafsiran kalimat lamastumun itu dimaknai atau diterjemahkan dengan berhubungan suami istri, jima. Yeah. Nah, tetapi
yang awal kali saya dengar dari guru-guru saya yang terdahulu itu adalah kesembuhan. Nah, kenapa mereka itu beliau-beliau guru-guru saya berkata demikian? Karena di dalam ayat ini ada kalimat junub. Nah, kalimat junub ini sudah mencakup kepada jima, haid, nifas, dan yang lainnya, sehingga tidak mungkin lamastum diartikan dengan jima. Nah, dari penulisan atau dari susunan kalimat yang juga dalam ayat ini lamastum itu disejajarkan dengan makdo, safar, dan ja'ahu minal-ghaibi. Jadi kesimpulannya bahwa saya mencoba menadaburi ayat ini atau menganalisa ayat ini, bahwa saya punya keyakinan lamastum di sini adalah benar kesembuhan. Karena jadi depan dan junub. Nah, tetapi sebagian mengatakan bahwa junub itu adalah tidak termasuk jima. Nah, padahal di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Rasulullah bahwa Rasulullah SAW pernah mandi 4 kali. Mandi setelah junub, kemudian mandi hari Jumat, satu lagi mandi setelah menguburkan mayit, dan yang keempat adalah mandi alasan lupa yang jelas ada 4. Yang namanya mandi junub. Jelas kalau junub bagi mandi itu berarti bukan haid besar. Maka dari ayat 2 ini ya, dari ayat 43 dan 46, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa lamastum itu betul-betul artinya bersentuhan. Sehingga di rumah saja saya pernah coba ya, hal ini jadi saya itu bingung, Pak, mas ya itu batal, bapak batal, ya manfaat juga lah. Nah, dalam hal ini saya ingin bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Hafs dari Imam Nafi' membaca aula mastum, panjang laknya. Riwayat Khalad dari qiraat Hamzah membaca pendek. Kita lihat di depan. Aw lamastumun nisa. Ada yang membaca panjang lamastum, ada yang membaca pendek lamastum. Bila dibaca pendek, maka persentuhan datang dari satu arah, menyentuh. Bila dibaca panjang lamastum, artinya saling bersentuhan, saling menyentuh. Seperti qatala, membunuh. Tapi kalau qatala, berperang, saling membunuh. Nah, bacaan ini ada dua-duanya sah dipakai sholat. Ada yang membaca aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a. Ada lagi membaca aw lamastumun nisaa, dengan memperhatikan formulasi kata. Maka apabila dibaca pendek lamastum, menyentuh, itu batal. Qiraat Hamzah dan Al-Kisai. Dan apabila dibaca panjang, kalau persentuhan tersebut dari satu arah, belum sampai batal. Kalau dari dua arah, maka baru dikatakan batal. Dan dipahami oleh sekian banyak ulama yang membaca hadis bagaimana Rasulullah kesentuh oleh Aisyah sewaktu sujud. Aisyah kan kehilangan Rasul di waktu tidur, diraba-raba, kepeganglah kakinya.
Dan Rasul tetap sujud dan tidak, loh batal aku nyentuh lagi, enggak begitu. Kemudian hadis lain menyebutkan Rasulullah qabbala ba'da nisa'ihi. Beliau pernah mengecup sebagian istrinya lalu sholat. Dari hadis ini dipahami bahwa yang dimaksud dengan saling bersentuhan itu adalah berhubungan intim. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu ini kata ini mengandung dua hal yang berlawanan. Kan gitu ya. Satu tulisan, dua bacaan menimbulkan dua hukum yang berlawanan. Apakah mungkin dua hukum yang berlawanan benar dua-duanya? Bersentuhan batal dan tidak batal, kan dua hal yang berlawanan tuh. Apa mungkin benar dua-duanya? Baik, sekarang kita ambil contoh. Bandung ini siang, benar kan? Bandung ini terang, benar kan? Sekarang 3 jam lagi gelap. Sekarang ini adalah siang dan malam, benar enggak? Benar, tapi beda tempat. Di sini siang, di Australia sekarang sudah gelap. Ya, di Australia sudah gelap sekarang. Beda 3 jam. Nah, itu saja sudah terbukti. Jadi dua hal yang berlawanan tidak mungkin diterima benar dua-duanya kalau di satu tempat pada waktu yang sama. Kalau di tempat yang berbeda pada waktu yang sama bisa. Atau di tempat yang sama tapi waktunya berbeda, bisa. Tempat yang sama, Bandung juga, gelap dan terang, waktunya beda, sekarang dan nanti. Atau pada saat yang sama tetapi beda tempat, sekarang dan di tempat yang sebelah timur. Tadi batal dan tidak batal itu bisa dialami oleh satu orang, tapi beda waktu. Umpamanya di Indonesia akan banyak wanita karir. Pagi-pagi si bapak berangkat kantor, si ibu berangkat kantor. Dua-duanya ada tugas keluar, beda jurus, beda arah. Wah, karena tugas keluar, dua-duanya si bapak sudah pakai jas, pakai dasi, mau sidang paripurna. Nah, si ibunya umpamanya mau tugas keluar, ada kunjungan keluar, udah tampil cantik. Si bapak mau sholat duha, mau berangkat. Si ibu sudah ada yang jemput tuh, tim. Pak, saya mau duluan. Oh iya, langsung si ibu cium tangan ke si bapak, bahkan mungkin capak cipiki dulu karena mau berpisah. Si bapak melihat, wangi, cantik juga aneh si ibu. Udah sholat terganggu, wudu lagi. Terganggu kehusuan sholat, wudu. Mohon kepada Allah kehusuan sholat dengan wudu. Nah, penting di situ. Bersentuhan saja bisa mengganggu ibadah. Jangan sampai komunikasi dengan Allah terganggu karena memang komunikasi dengan istri, dan komunikasi dengan istri harus, dua-duanya harus dilaksanakan. Itu satu kasus. Jadi disinilah makna lamastum sangat bermakna. Lamastum bersentuhan batal. Bagaimana sekarang? Bapak pertama kali umroh bersama ibu, kebagian pas waktu berdesakan. Akhirnya si bapak pakai kain ihram, si ibu tidak, biasa saja kan, berihram juga. Tapi kan bapak bagaimana? Kain ihramnya kan cuma 2 kain. Menjaga jangan sampai kesentuh atau menyentuh wanita. Nggak jadi-jadi tawafnya. Iya, baru mungkin setengah putaran sudah kesentuh oleh tangan wanita. Sebab dalam keadaan ihram, wanita nggak boleh pakai sarung tangan lagi. Ya udah, istri kita dipakai sarung tangan aja, atau umpamanya iya buat istri kita, tapi yang lain
tetap saja kita kesenggol wanita yang lain. Nah, kalau sekiranya setiap kali bersentuhan batal, untuk kondisi-kondisi tertentu sangat sulit dipraktekkan. Makanya Al-Quran diturunkan dengan 2 bacaan. Dinyatakan batal dalam rangka menjaga 2 hal, komunikasi dengan istri dan komunikasi dengan Allah, jangan sampai saling mengganggu. Dinyatakan tidak batal juga sama, untuk menjaga 2 hal, komunikasi dengan Allah, tawaf harus jalan, dan jangan sampai yang penting masa sekarang terserahlah, mau yang penting jangan batal, enggak dipegang, enggak mau bersentuhan, lepaslah istri, enggak tahu kemana, repot juga. Maka akhirnya ada 2 hukum yang seakan-akan berseberangan, tapi ternyata dua-duanya bisa dinyatakan benar. Wallahu a'lam. Kemudian hubungannya antara hubungan ini dengan langsung dengan iya. Nah, jadi kalau langsung dimaknai ya kan juga tidak ada yang kita awal iya. Baik. Dalam keadaan junub, kan junub juga ada bisa dengan wudu, ada bisa dengan tayamum. Tayamum untuk wudu dengan tayamum untuk junub sama kan tayamumnya. Nah, di sini wa in kuntum junuban fattahharu, bila diurut secara susunan kalimat ini masih berbicara tentang masalah wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, apabila memang mau sholat, hendaklah ini wudu, dan apabila junub tidak cukup hanya sekedar wudu, tapi fattahharu. Kemudian wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Kalimat lamastumun nisa, di samping memang kita perlu memperhatikan makna lamastum dan lamastum, juga makna nisa. Bila memang tidak dihubungkan dengan dalil yang lain, sangat memberatkan ini. Sebab bersentuhan dengan ibu juga nisa nih. Bersentuhan dengan putri juga nisa nih. Bersentuhan dengan mertua juga nisa juga. Cukup berat juga. Oleh karena itu fikih ulama berbicara seperti itu tadi. So kalau umpamanya beda, kalau aulamastumuz zaujat hanya cuma istri ya, atau awalamastumun nisa min ghairil mahram, hanya non mahram saja, yang mahram boleh, tapi ini an-nisa cukup berat. Oleh karena itu maka wajar-wajar saja para ulama mengambil pemahaman dari kalimat lamastum dengan lamastum, muncul 2 fikih. Dan di sini lebih menekankan tentang bab tayammum. Jadi apabila kamu sedang dalam keadaan sakit, atau sedang di perjalanan, atau keluar dari toilet, atau lamastumun nisa falam tajidu ma'an, sedang di perjalanan tidak ada air dan sudah bersentuhan dengan wanita, tayamum. Saya mah bukan bersentuhan. Kalau bersentuhan mah saya mah enggak apa-apa, tapi saya mah bergaul. Iya, tayamum deh. Ini kan bab tayamum nih, mulai dari sini nih.
Jadi kalaupun umpamanya sekarang sedang di perjalanan masuk hotel, kemudian ada pergaulan suami istri, ternyata di hotel sedang nggak ada air, tayamumlah. Tapi kalau tidak itu, cuma bersentuhan saja, memperhatikan bacaan riwayat hafaz, lamastum, saling bersentuhan. Aku nggak saling bersentuhan, cuma kesenggol, cuma kesentuh atau cuma menyentuh. Mungkin kata orang, nggak batal. Tapi kata yang membaca lamastum, mau menyentuh juga batal. Ya silahkan. Ujung-ujungnya bagaimana? Kembali kepada awal lagi. Allahumma syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri lagi. Dan ini boleh jadi mengalami lah bersentuhan laki-laki perempuan. Ada yang mungkin berpengaruh bagi kepentingan ibadah, ada yang tidak berpengaruh. Bukan urusan syahwat atau tidak syahwat, tetapi berpengaruh apa enggak. Itu hanya diri masing-masing yang mampu menjawab. Tidak bisa dilihat orang lain, tapi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Baik, sudah jam 5. Bolehlah satu lagi saja. Tunggu dulu. Sudah ada, ditunggu dulu. Sudah, coba Ini ada yang sedang usia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memahami bahwa dalam sholat itu tidak rukun. Tapi ini mengenai ada kita bermakmum atau makmum. Seandainya kita sebagai sebagai makmum, sholat kita beristiqomah, sholat itu yang mana mungkin tersebut imamnya selalu memakai sudut. Sedangkan menurut pemahaman kita tidak, itu bukan rukun. Tapi menurut adat makhluk kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Dari hal itu yang mungkin dia banyak jadi di mana adanya sahabat kita sebagai imam dengan kondisi tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya tinggal di tempat yang suka kunut subuh. Dan sewaktu diajarkan fikih tentang kunut subuh, mereka menyatakan sunnah muakkadah, bukan rukun. Rukun sholatnya buat mereka yang suka kunut subuh sama antara sholat subuh dengan sholat maghrib. Rukun sholatnya sama. Apabila mengatakan 13 buat semuanya, bila 14 semuanya. Nah, adapun kunut subuh, sebetulnya hadisnya tidak diragukan. Kita perhatikan hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya ya. An Ayyub an Muhammadin qala qultu li Anas. Aku berkata kepada Anas,
hal qanata Rasulullah fi salatis subhi? Ini pertanyaannya nih. Apakah Rasul kunut pada waktu salat subuh? Jawaban Anas, na'am. Ba'da ruku'i yasiran. Ya, setelah ruku sebentar saja. Hadis riwayat Muslim, tidak diragukan. Dan juga dalam Sahih Bukhari pun ada. Cuma redaksinya beda. Su'ila Anas bin Malik, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi? Qala na'am faqillahu aqanata qabla ruku'? Qala ba'da ruku'i yasiran. Kalau hadis riwayat Bukhari, apakah Nabi kunut pada waktu subuh? Ya. Ditanya lagi, sebelum ruku apa sudah ruku? Dia menyatakan sesudah ruku, sebentar. Nah, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat Bukhari adalah jilid 2 halaman 26, Muslim jilid 1 halaman 468. Kenapa kok banyak sekali yang tidak kunut waktu subuh? Karena di dalam Sahih Muslim ini dimasukkan hadis ini di dalam bab kunut nazilah. Sehingga ulama fikih yang membahas hadis ini menjadikan dalil ini dalil kunut nazilah. Sehingga kalau dalam kondisi biasa tidak. Terus bagi yang memang tidak memasukkan hadis ini ke kunut nazilah, bagaimana? Iya, makanya kunut terus setiap subuh. Udah selesai gitu aja. Jadi kalau mau memasukkan hadis ini ke dalam kunut nazilah, tidak setiap subuh, cuma waktu-waktu peristiwa saja terjadi. Kenapa kok berbeda? Ada yang memasukkan kepada bab nazilah, ada yang enggak. Redaksi hadis memang tidak menyebut nazilah. Makanya mazhab Syafi'i menyatakan ada kunut subuh itu. Sementara yang lain termasuk mazhab Hambali, muridnya Imam Asy-Syafi'i, tidak. Makanya di Mekah tidak ada kunut khusus subuh. Yang ada kalau ada peristiwa suka ada kunut setiap waktu. Saya sering mengikuti sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada kunut, tapi setiap maghrib dan subuh. Itu ada juga dalam hadis riwayat Bukhari juga tentang kunut tersebut. Wallahu a'lam itu. Jadi sekarang kalau sudah tahu hadisnya, enggak berat, enggak menjadi ganjalan. Ketika tidak, enggak usah. Ketika iya, ya tidak perlu repot-repot. Orang pada kunut semuanya, saya enggak. Orang pada lihat ini aliran mana nih. Nah udah, kita tahu dalilnya kok. Kunut saja, enggak apa-apa. Kalau memang mau mengambil nas hadis ini. Ya. Iya. Iya, iya. Tapi kalau merespon apa yang disampaikan oleh kita ya, sebagai makmum harus dijelaskan apa yang dilakukan oleh seorang imam. Iya, mengikuti imam sangat luas maknanya. Dan tidak mungkin bisa kita pahami secara harfiah. Sewaktu imam sujud, apa doa sujud yang dibaca imam? Boleh jadi makmum banyak yang berbeda itu. Demikian pula waktu ruku, banyak yang berbeda. Jadi tidak persis. Yang diperintahkan dalam hadis, idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Apabila sujud, sujudlah. Apabila bangun, bangunlah. Tidak ditemukan dalam hadis apabila imam mengangkat tanganlah. Nah, enggak disebutkan di situ. Jadi kalau tidak ada yang angkat tangan, enggak usah jadi masalah. Ada yang angkat tangan, ya silahkan saja. Kalau memang sudah tahu dalilnya, insya Allah tidak jadi masalah.
Kita teks hadis itu memang tidak menyebut-nyebut urusan angkat tangan, enggak. Yang ada idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Yang aneh kadang-kadang saya menyaksikan di sini. Imam sudah bangun dari sujud, ada yang satu orang masih sujud aja terus. Itu tidak benar itu. Sebab hadis menyebutkan apabila imam bangun, apabila imam sujud, jelas. Kalau mau lama-lama sujud, lagi sendirian silahkan. Mau salat fardu ataupun salat sunnah. Ya, satu lagi tadi Bapak sudah mengangkat tangan. Dari klarifikasi. Ya. Jadi tadi ini masalah presiden. Cuma mengganggu ini bahwa sekarang ini ada usaha itu. Mungkin kalau usaha itu kita juga berusaha tidak bisa tidak ada. Jadi ini klarifikasi dari Bapak banyak informasi dari tidak mengganggu juga saya apakah benar bahwa ini berbeda daripada perkembangan dari sebelumnya. Ya, pekan ini saya belum membuka berita tentang Palestina ini. Sepekan ini belum. Ya mungkin nantilah saya lihat. Memang berita tentang Palestina ini siapa dulu yang buat berita? Maka yang saya jadikan sebagai pegangan berita tentang Palestina adalah di YouTube atau di Google saya tulis Al-Maktabul I'lami Kataib Izzuddin Al-Qassam. Itu di samping redaksi dan juga ada film-filmnya. Yang nulis, yang memasukkan langsung dari Hamas. Kalau yang lain-lain ya tergantunglah yang berkepentingan. Tapi insya Allah mungkin nanti saya lihat lagi berita Palestina. Ya, ya, ya. Itu pas sahabat nanya itu berarti bertanya Rasul apakah pernah dulu gitu? Berarti tidak selalu juga gitu. Ya, tidak selalu. Kalau selalu hal kana Rasul yaqnutu itu suka. Kalau qanata hal qanata apakah Rasulullah kunut? Karena memang ini pertanyaannya Rasul sudah tidak ada. Karena Rasul sudah tidak ada, pertanyaannya sudah kan gitu. Apakah sudah itu selalu ataukah tidak selalu? Dua kemungkinan mana tersebut. Tapi kalau hal kana Rasulullah yaqnutu itu selalu. Tapi kalau hal qanata itu bisa selalu, bisa tidak selalu. Wallahu alam. Baik, kita akhiri sampai di sini insyaallah. Nanti kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Dan Rabu mendatang mudah-mudahan saya masih bisa hadir. Kamisnya saya mau berangkat umroh. Dan ya Rabu berikutnya tanggal 30 ya. Ya mungkin ya nantilah saya akan umroh 13 hari. Tapi mudah-mudahanlah pengajian tetap berjalan, nanti diisi sama yang lain. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina. Allahumma arhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'ud du'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.